2 terakhir, thanks God, dari Cantika Nur Amalia Wedeo. Kak, cara belajar di PPA tuh berat nggak sih? Pertanyaan yang apa ya, disenyumin aja. Sebenarnya berat atau enggak tuh relatif, karena kapasitas tiap orang tuh beda-beda. Tapi yang jelas bisa dinikmatin karena banyak temen. Dan yang aku rasain ya, temenan di PPA itu beda sama temenan di kampus, karena aku kan juga ada kelas di kampus reguler dan ada teman-teman di kampus reguler juga. Jadi kayak di PPA karena ketemunya dia lagi dari semangat sampai enek gitu, jadi kayak kalian lebih ke temenan gitu, benar-benar literally. Kalau jadi kalau misalnya ada pelajaran yang kesusahan, bahkan diadain kayak kelas malam belajar bersama, terus ada semacam tryout buat ujiannya, ada mentor menti, jadi kayak disesuaikan sama kebutuhan kelas kalian. Cuman kayak emang bakal saling support banget, nggak cuma dari teman sekelas tapi juga temen 1 tahun dan sama kakak kelas maupun adik kelas, jadi itu helpful banget. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, berat atau enggak, buat aku cukup berat. Soalnya kayak harus serius gitu, bener-bener di dalam kelas nggak boleh main HP, nggak boleh terdistract, nggak boleh baca buku yang lain ketika aku lagi demen-demennya baca novel dan komik. Jadi kayak cukup berat sih, karena benar-benar diatur gitu loh hidupnya, dari yang benar-benar lulus SMA bebas blast gitu kan, kayak free bird, terus tiba-tiba diatur lagi yang dengan peraturan yang cukup ketat, kayak bahkan kalian telat aja dihitungin kalau telat berapa kali kena surat peringatan yang kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak memang cukup berat kalau dibandingin sama kampus lain, tapi kayak itu cukup worth it buat dijalanin. Kenapa? Karena kalian lulusnya jadi lebih cepat dan dapat lapangan pekerjaan kemungkinan. Ketika yang lulus, walaupun lulusnya nilai bagus, juga belum tentu bisa dapat lapangan pekerjaan kan gitu. Oh iya, satu lagi, rata-rata anak PPA tuh cum laude. Cuman kalau kita wisuda cum laude nggak boleh dipanggil cum laude ke depan, nggak tahu kenapa. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting happy kan, sertifikatnya ada cum laude, lumayan. Next, ini pertanyaan terakhir akhirnya ya. Terima kasih teman-teman. Maaf kalau misalnya ada pertanyaan kalian yang belum kejawab, karena ini tuh aku ambil datanya kayak udah dari lama, aku screenshot, aku save, terus kayak ya udah sih belum buka-buka lagi. Maaf ya guys, karena sepadat itu hidupku. Kalau misalnya ada yang belum dijawab, nanti DM aja. Next, pertanyaan terakhir dari si Bian. Kak, kalau udah di PPA susah nggak belajarnya? Nilai rapot kakak dulu rata-ratanya berapa buat masuk ke seleksi berkas? Susah apa enggak udah kejawab ya. Terus buat seleksi berkas gimana? Standar nilai itu ada di website buat kalian daftar, jadi dicek aja. Aku juga udah lupa sih nilai rapot aku berapa, cuman yang pasti lolos di atas standar nilai itu, karena kalau nggak lolos nggak mungkin bisa lanjut ya kan ya. Oke, lanjut. Tadi kepotong karena kameranya kepanasan, aku habis filming 2 video. Banyak yang nanya, balik lagi ya, itu kayak harus pinter banget nggak sih buat masuk PPA? Gak. Aku bukan yang kayak juara kelas gitu waktu SMA, malah kayak sering yang gak remet, enggak sih, cuman kayak sering cabut, terus sering diocehin guru, yang kayak gitu-gitu deh. Maksudnya bukan yang benar-benar lurus plek gitu. Jadi sebenarnya gak harus cerdas, itu faktor hoki sangat-sangat berpengaruh. Terus kalau kalian punya kegiatan di luar sekolah ataupun di dalam sekolah, apalagi kalau berprestasi, itu juga bisa disampaikan, karena itu lumayan helpful buat mereka bisa pilih kamu, karena kayak kamu jadi punya nilai plus dibandingin orang-orang lain. Nggak harus berkaitan sama akademis, karena non akademis pun sebenarnya berpengaruh gitu, kayak misalnya kamu juara mading atau hal-hal lain lah gitu, kayak itu berpengaruh. Jadi disampaikan aja kalau ada, itu mungkin menyelamatkan hidupmu. Terus, oh iya, aku ada kelewat nih satu pertanyaan lagi yang sering juga ditanyain ke aku, dari Agustina Rika Anggraini Rika. Ini 2 orang apa gimana sih? Pertanyaannya, Kak, aku kan udah daftar PPA tahun lalu dan gagal di psikotes. Apakah tahun ini nggak boleh daftar lagi? Jadi sebenarnya setahu aku, tapi ini sebenarnya hasil kepo-kepo neneknya sama orang sih, jadi nggak tahu benar apa nggak. Cuman setahu aku datanya itu riset per 2 tahun. Jadi kalau kalian udah daftar dan nggak keterima, kalian nggak bisa lagi daftar program apapun yang sama selama 2 tahun. Nah, setelah lewat masa 2 tahun itu, tapi 2 tahun hitungan tahun ya, bukan bulan. Jadi misalnya kamu Desember, terus setelah 2 tahun
hitungan tahun, jadi udah Januari udah bisa daftar gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah 2 tahun dan masih umurnya cukup buat PPA nggak apa-apa, tapi kalau tahun pertama kamu udah nggak lolos terus mau lanjut daftar program yang lain, sepertinya nggak bisa. Karena sebenarnya apapun programnya, kalau udah nggak lolos kayak di psikotes atau apa, itu kan kayak hal dasar yang sebenarnya secara psikologi perusahaan cari orang yang seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya mungkin belum cocok ya, mungkin dia dalam periode yang sama dianggap kurang lebih orangnya belum berubah gitu, masih kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian daftar buat misalnya program A, terus dirasa kamu lebih cocok untuk program B, dari mereka akan lanjutin prosesnya dengan nanyain kamu, kayak kamu kita lihat dari hasil lebih cocok ke program B, mau nggak dipindah gitu. So ya, akhirnya selesai juga Q&A edisi. Nggak tahu sih ini bakal edisi terakhir apa enggak. Kalau misalnya masih ada yang nanya-nanya lagi, kayaknya aku bakal bikin lagi, karena ada yang request minta diceritain pengalaman bekerja. Jadi udah bukan pengalaman waktu pendidikan lagi, tapi pas udah kerja. Tapi nggak tahu, semoga bisa terwujud. Thank you so much for watching this very very long video. Nggak tahu bakal jadi 1 atau 2, nanti lihat aja. Hopefully ini pertanyaan-pertanyaan yang secara umum sering banget ditanyain, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, bisa membantu yang lagi mau seleksi maupun yang lagi mau mulai PPA atau yang lagi mau throwback masa-masa pendidikan. So I hope to see you guys on my video. Bye bye.